Oke, masih bersama saya Yuwana Pranata, manajer desain. Hari ini kita akan sedikit membahas tentang apa itu sidang isbat pending desain seperti itu. Kalau di sana biasanya kalau mau lebaran itu sidang isbat setiap satu malam Hamin satu lebaran itu pasti ada sidang seperti itu. Kalau kita mungkin di penanganan pending desain ya, karena selama ini kita itu berawal dari minus pending desain itu yang hampir di 17 rekap, yang sedikit banyak itu juga akan mengganggu proses produksi. Awalnya kita hanya follow up ke jaringan, setiap hari kita follow up, kita WA seperti itu, tapi setelah kita evaluasi itu tidak efektif untuk menghilangkan minus di pending desain. Nah, hari ini mulai minggu kemarin ya, itu kita sudah laksanakan, jadi kita sudah pangkas 11 rekap sampai hari ini. Jaringan pun harusnya paham, kontrol atas ritme pengerjaan desain di pending desain itu harus tepat dan rapi seperti itu. Jadi memang pengerjaan desain, terutama pending desain yang masih di antrian desainer, proses desainer maupun revisi desainer itu harus segera dikerjakan. Tidak melebihi dari batas toleransi di manajemen kita yang hanya 3 rekap seperti itu. Nah, perlunya koordinasi dari Sambranch, titik desain, dan branch-nya sendiri untuk mengatur di jaringan di bawahnya itu tentu saja sangat diharapkan terjalin dengan baik. Karena apa? Desainer sendiri itu setiap hari ketika harus di follow up dengan ID desain yang rekap rendah, otomatis secara pengerjaannya pun akan ritmenya bagus. Tidak ada rekap rendah dan otomatis cancel pesanan sepihak dari manajemen itu tidak akan ada seperti itu. Jadi kenapa harus ada sampai cancel sepihak dari manajemen? Karena memang kita tunggu sampai di hari H ketika saya sama Om Heru itu mengadakan sidang, itu masih banyak sekali yang belum tervalidasi. Nah, ini masalahnya apa? Seperti itu. Setiap kali menerima pesanan, input custom dan pengawalan sampai dengan proses validasi itu seperti apa, perlu dievaluasi juga. Jadi bersama kita dari manajemen juga koreksi atas pengerjaan di titik desainnya, di branch juga harusnya cek sampai ke bawah juga kenapa mereka sulit untuk validasi, padahal itu sudah dibayar seperti itu. Nah, dari sini jika ritme di pending desain itu sudah tercapai di 3 rekap, itu akan membentuk kultur pengerjaan yang bagus. Karena apa? Kita akan bisa menjaminkan di 10 hari siap kirimnya itu gampang. Jadi mari bangun kultur kinerja itu dengan baik, terutama di ritmenya, terutama di pengawalan untuk pending desainnya itu harus benar-benar dilakukan. Jadi kalau selama ini setiap pagi itu Sambranch mungkin pelayanan di inputan atau mungkin pelayanan dari user yang ingin pesan atau seperti apa, hari ini mungkin Sambranch itu sangat menentukan untuk pengawalan di rekap rendah titik desain. Itu sangat penting. Dan untuk yang terakhir, saya berpesan ke jaringan bahwa kita bisa mencapai di 10 hari siap kirim jika memang ritme dari awal dan penjaminan validasi dari jaringan itu tepat. Sebenarnya untuk pending design sendiri itu adalah satu kendala di ritme ya. Kali ini kita berbicara di kacamata ritme produksi. Jadi sidang eksekusi pending design itu dilakukan untuk merapikan rekap produksi yang ada di tabel pelangi. Nah, kenapa harus diselesaikan? Karena ketika misalnya ritme produksi sudah bisa mencapai dengan kapasitas optimalnya dan bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di minus rekapnya, kemudian ternyata pending design yang belum selesai ini harus menggantung kembali di rekap, maka rekap itu perjalanannya tidak akan memangkas gitu loh, tapi tetap akan bertahan pada posisinya, sehingga
ketika misalnya nanti dituntut kapan 10 hari siap kirim, 10 hari siap kirim bisa diproses, bisa dieksekusi ketika memang benar-benar alurnya dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-10 itu semuanya berdasarkan proses urutannya. Jadi kalau pending desain masih bertahan di atas 5-6 hari, maka itu bukan menjadi solusi untuk 10 hari siap kirim. Oleh karenanya, untuk para jaringan, tolong benar-benar dikawal di pending desain ini, supaya memang apa yang menjadi tanggung jawab oleh para sub-branch dan juga agen serta jaringannya untuk mengawal pending desain ini bisa dikoordinasikan dengan para titik desainnya, supaya benar-benar bisa selesai dan urutan rekapnya itu bisa kembali rapi, sehingga produksi pun akan berjalan sesuai dengan regulasinya, mengerjakan rekap by rekap dari rekap terendah sampai rekap ke atas tanpa harus memikirkan adanya sisa gantungan di pending design. Kalau bicara dengan ritme produksi, yang menjadi target adalah 10 hari siap kirim. Nah, untuk saat ini, terutama di bulan September ketika shoot ini diambil, mungkin di bulan September ini agak bisnis rekapnya terlalu banyak ya, karena memang kami juga berterima kasih dengan jaringan, inputannya itu sudah banyak sekali yang masuk ke produksi. Namun produksi sendiri di bulan September ini sudah melakukan beberapa strategi untuk menyelesaikan antrian pekerjaan tersebut. Yang pertama, kemungkinan optimalisasi capaiannya di masing-masing divisi dan juga adanya penambahan rekrutmen karyawan. Nah, ketika misalnya ini dilakukan, maka target 10 hari siap kirim itu sebenarnya masih bisa untuk digapai di bulan September ini. Namun dengan catatan bantuan dari teman-teman jaringan semuanya, sub-branch, agen, dan juga reseller untuk benar-benar mengawal atas desain yang diajukan ke tim desainer supaya benar-benar divalidasi dan seminim mungkin menghasilkan revisi desain, sehingga revisi desain itu hanya dilakukan satu kali dan langsung divalidasi. Lalu apa sebenarnya efek yang akan didapatkan oleh produksi ketika misalnya pending design ini tidak terselesaikan? Nah, ketika produksi sudah mengerjakan secara reguler antrian rekapnya, maka ketika pending design itu yang masih menggantung baru masuk ke produksi, maka reguler ini akan kita hentikan dulu untuk mengerjakan rekap yang paling rendah. Karena rekap paling rendah ini tidak mungkin kita taruh di pengerjaan paling akhir, karena kita targetnya adalah pemangkasan rekap supaya bisa terbaca di jaringan, produksi estimasi siap kirimnya itu lebih singkat gitu. Jadinya kalau misalnya pending design ini tidak selesai dan akhirnya baru masuk di kemudian hari, maka kami resikonya adalah produksi akan melakukan penahanan operasional di beberapa mesin produksi khusus untuk penanganan pending design, dan itu hasilnya tidak akan optimal. Output per hari pun akan menurun dan juga nantinya akan berefek pada kecepatan produksinya itu sendiri. Oleh karenanya pentingnya sidang pending design ini dilakukan benar-benar untuk menyelamatkan apa yang menjadi komitmen produksi untuk bisa kembali lagi ke ritme awalnya. Mari kita benar-benar kawal bersama, mulai dari sub-branch, mulai dari agen, mulai dari reseller, salinglah berkoordinasi terus dengan tim desainer. Buatlah timeline di mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yang harus diselesaikan belakangan, mana yang urgent, mana yang reguler, supaya tim desainer juga bisa memilih pekerjaannya dan juga semua rekapnya bisa diselesaikan dengan rapi. Kurang lebih seperti itu teman-teman Just People semuanya. Terima kasih dari saya, salam Just People.